Iya, halo semuanya. Kali ini kita kembali membahas firman Tuhan. Dan ini sudah hari yang keempat ya, untuk 10 hari di tahun 2024 ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang Petrus dan Yohanes ya, yang ditangkap dan di hadapan mahkamah agama ya. Jadi ini agak sedikit berat dan sedikit ringan. Bingung nggak? Ya, begitulah. Oke. Kita baca di Kisah Rasul 4 ayat 1 sampai 22. Ya, begitu. Jadi waktu itu Petrus ya dan Yohanes kan, masih ingat kan, pada hari yang ketiga kita membahas tentang kesembuhan dari seorang lumpuh ya. Dari seorang lumpuh itu sudah disembuhkan. Dan waktu itu Petrus berkhotbah di serambinya Salomo. Kalian bisa baca sendiri isinya kalau kalian mau tahu di Kisah Rasul 3 ayat 11 sampai 26. Dan setelah itu kan, sambil berbicara, tiba-tiba Petrus dan Yohanes didatangi oleh para imam dan kepala pengawal bait Allah serta orang-orang Saduki. Dan mereka itu marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Nah, ini aku agak sedikit ulas sedikit ya. Yang datang itu ya, imam-imam, kepala pengawal, serta orang-orang Saduki. Dan mereka itu marah karena dalam Yesus ada kebangkitan. Ya, nah, tahu nggak kenapa? Karena orang Saduki itu, ya, orang Saduki itu tidak percaya yang namanya kebangkitan. Benar. Makanya orang-orang Saduki itu orang-orang yang tidak percaya akan kebangkitan. Makanya orang Saduki juga marah. Loh kok begitu? Padahal yang kami tahu itu tidak ada yang namanya kebangkitan. Begitu. Ya. Dan pada akhirnya mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai besoknya. Waktu itu malam hari, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu malah jadi tambah percaya. Ini ada satu pelajaran yang luar biasa, di mana kalau walaupun ada kondisi apapun, Tuhan punya berkatnya sendiri. Tuhan siapin berkatnya sendiri. Di mana yang percaya menjadi banyak, sehingga jumlahnya malah makin banyak. Kira-kira 5.000 orang pria. Belum tahu nih wanitanya berapa, anaknya berapa. Itu bisa sampai mungkin lebih dari 10.000. Ya. Dan waktu itu besok harinya, ya, para pemimpin Yahudi, tua-tua dan ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, ya. Gitu. Habis itu Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan, ya. Pokoknya intinya semua imam keturunan besar lah yang diperhadapkan. Habis itu Petrus dan Yohanes dihadapkan pada sidang itu dan diperiksa, dan mereka nanya gini, dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah engkau bertindak demikian? Terus Petrus bilang, ya. Tapi dulu Petrus jujur ya, Petrus itu penakut, tapi sekarang dia berani ngomong karena apa? Karena dia dikaruniai Roh Kudus. Ya. Terus dia bilang, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah, ya. Maka dia memberitahu bahwa itulah Yesus, dengan Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang dibangkitkan Allah dari orang mati. Karena Yesus, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini bisa jalan dengan sehat sekarang di depan kamu. Habis itu Habis itu Petrus bilang, Yesus inilah batu penjuru, ya, batu penjuru yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan. Ya. Jadi pada dasarnya begini perumpamannya. Yesus itu adalah batu yang
dibuang oleh para tukang bangunan, tetapi dia menjadi batu penjuru. Tahu nggak kenapa? Karena walaupun dia kayak merasa terhina, tetapi dia menjadi fondasi dasar dari gereja Tuhan. Fondasi dasar. Ya, begitu. Batu penjuru sendiri itu sebenarnya artinya itu adalah batu dasar, batu pertama yang jadi tonggak seluruh bangunan. Ya kan, ada upacara peletakan batu pertama dan lain sebagainya. Terus Petrus dan Yohanes juga mengatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan pada manusia olehnya kita dapat diselamatkan. Habis ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa dan tidak terpelajar, mereka heran dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ya. Tetapi karena ada bukti lain di mana mereka melihat orang lumpuh yang disembuhkan tadi berdiri di samping kedua rasul, mereka tidak mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Jadi dengan kata-kata Petrus dan Yohanes yang dibantu oleh Roh Kudus, para imam tua nggak bisa membantah apa-apa. Habis itu mereka berunding, apa yang dilakukan pada orang-orang ini? Sebab nyata semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan satu mukjizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya, supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak. Ya udah, mendingan kita ancam nih, biar nggak usah sebarin pakai nama Yesus lagi. Ya, setelah itu keduanya disuruh masuk dan mereka diperintahkan, kalian ya jangan beritakan tentang Tuhan Yesus. Ya, terus Petrus dan Yohanes bilang, silakan. Ya, kalian putuskan sendiri mana yang benar di hadapan Allah, taat pada kalian atau taat pada Tuhan. Sebab gak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami dengar. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya mereka melepaskan. Ya, para imam-imam tua ini melepaskan Petrus dan Yohanes. Ya, sebab sidang sendiri tidak ada jalan untuk menghukum Petrus dan Yohanes, dikarenakan mereka takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubung apa yang sudah terjadi. Ya, sebab ya kalian baru tahu ya. Kali ini kalian harus tahu, orang yang disembuhkan oleh mukjizat itu sebenarnya sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi orang lumpuh ini ya umurnya itu kira-kira 40 tahun lebih. Ya, dia menunggu kesembuhan. Ya. Dan sekian firman untuk kali ini. Ya, di hari yang keempat ada berbagai pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, yang pertama dalam menghadapi berbagai nyinyiran atau tuduhan lah ya. Kita yang pertama hadapi dengan doa dan bantuan Roh Kudus supaya kita bisa mengatasi hal-hal yang terjadi ya. Dan inilah salah satu karya Roh Kudus di mana dia memampukan kita untuk berbicara apa yang baik ya. Karena tanpa bantuan Roh Kudus ya kita masih biasa aja gitu. Itulah salah satu karya Roh Kudus. Dan masih banyak lagi karya Roh Kudus yang bisa kita lihat sampai sekarang. Dan besok saya akan melanjutkan lagi cerita tentang Petrus berkaitan dengan para rasul, ya zaman para rasul juga ya. Baiklah, sekian firman kali ini. Sampai jumpa besok. Bye-bye.